Shalom jemaat sini. Panggilan beribadah kita pagi hari ini dituntun oleh Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 21, 23, dan ayat 24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Dimanapun kita berada, mari kita beribadah kepada Dia dalam roh dan kebenaran. Dengan segenap hati dan pikiran kita menyembah. Dengan sepenuh hidup kita menyembah dan memuliakan Dia. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat pagi jemaat GKT Senai Batu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat kembali beribadah bersama, meski melalui daring tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ibadah hari ini kita mulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tema ibadah kita hari ini adalah pelayan yang berkorban. Dengarkanlah nats pembimbing ibadah kita yang terambil dari kitab Mazmur 68 ayat yang ke-19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawananmu. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saat ini kita bersama-sama menyembah Tuhan kita, karena Dialah Yesus, Sang Raja Damai. Mari bersama-sama kita pujikan Yesus, Raja Damai. Engkaulah
tinggi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya ketika saat ini kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mari sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan. Karena kita tahu kita memiliki Tuhan yang Maha Pengampun, yang mau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari saya berikan waktu kepada kita untuk berdoa secara pribadi, memohon ampun di hadapan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersimpuh malu atas dosa-dosa kami. Di hadapan hadirat-Mu kami menyesali setiap dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan yang tidak seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Berita anugerah terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan sebagai orang yang telah diampuni dosanya, marilah kita hidup sesuai dengan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ronius. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita angkat sebuah pujian, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku ala kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani,
Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasihi dan juga dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita belajar satu bagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mengambil waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang memampukan kami untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada kami kesehatan, sehingga kami bisa melakukan berbagai aktivitas kami. Dan juga kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan mengizinkan kami sampai saat ini bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua adalah karena anugerah-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami akan belajar dari firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, karena kami mengerti dan paham bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami, yang menuntun langkah kami, yang memperbaharui kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, berikan kami pengertian, supaya firman yang begitu dalam, yang begitu tinggi, kami dapat memahaminya, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berserah diri ya Tuhan, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema ibadah kita hari ini adalah pelayan yang berkorban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Dia mengizinkan kita sebagai anak-anak-Nya, orang percaya menjadi rekan sekerja Allah di dalam melayani orang-orang yang belum terlayani. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, pada tahun 1921 ada dua pasangan suami istri dari Swedia menjawab panggilan Allah untuk melayani sebagai misionaris ke Afrika. Kedua pasangan ini bernama David dan Sveflut dan Joel dan istrinya Berta Erickson. Mereka telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil, dan mereka sangat bersuka cita karena mereka bisa menerima panggilan Allah ini. Lalu saudara, setibanya mereka di Afrika, mereka melaporkan diri ke tempat atau di kantor misi yang ada di sana. Lalu mereka diperlengkapi dengan parang pisau.
Lalu dengan parang mereka membuka jalan masuk ke hutan-hutan di mana mereka akan pergi untuk menyampaikan akan Injil Kristus. Melalui hutan yang begitu banyak sarang nyamuknya, mereka begitu giat mereka lewati tantangan itu. Bahkan mereka siap mati hanya untuk memberitakan Injil. Saudaraku, singkat cerita, tibalah mereka di suatu tempat, di sebuah desa di pedalaman. Saudara, dalam pikiran mereka tentu mereka berharap bahwa mereka akan disambut dengan penuh sukacita. Namun yang terjadi, saudara, justru sebaliknya. Mereka justru ditolak, mereka diusir, mereka tidak diizinkan untuk masuk di daerah itu. Oleh karena itu, saudara, mereka terpaksa harus membuat rumah mereka di tengah-tengah hutan. Mereka mendirikan rumah tempat tinggal mereka di tengah-tengah hutan. Beberapa bulan kemudian, saudara, mereka merasa kesepian di sana. Mereka mengalami berbagai penyakit, bahkan mereka juga mengalami kekurangan gizi. Nah, saudara, anak dari David ternyata jatuh sakit, saudara. Dia mengalami sakit. Dan beberapa minggu kemudian ternyata anaknya bisa sembuh. Karena tidak ada hasil apa-apa yang mereka kerjakan. Setelah 6 bulan rekan mereka tadi, mereka harus kembali ke kantor misi. Mereka tidak melanjutkan lagi misi di sana. Tinggal David dan istri dan anaknya. Ternyata, saudara, mereka tidak bisa pergi karena istri David sedang hamil. Dan di saat itu, saudara, istri dari David mengalami penyakit atau sakit malaria, saudara. Dan keadaannya sangat menderita. Dan selama beberapa bulan ia bertahan melawan demam yang sangat hebat. Namun dengan setia ia selalu memberikan bimbingan rohani juga bagi satu orang anak yang bisa mereka injili di sana. Di mana mereka bisa memberitakan Injil hanya kepada satu orang saja. Dan ternyata, saudara, yang mereka injili itu adalah hanya seorang anak kecil yang tidak bisa meresponi apa-apa. Penyakit malaria yang diderita oleh istri David tadi semakin memburuk dan dia hanya bisa berbaring saja. Tiba saatnya untuk melahirkan dan bersyukur dia bisa berhasil melahirkan seorang bayi perempuan dan sehat. Namun, saudara, hanya seminggu ia bertahan lalu ia meninggal dunia. Dengan kejadian itu, saudara, David sangat terpukul. Dia kecewa, marah, putus asa, saudara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Saya ini pergi untuk melaksanakan tugas panggilan Allah. Aku ini pergi untuk memberitakan Injil. Justru tantangan rintangan yang dihadapi bertubi-tubi, saudara. Bahkan sampai istrinya dipanggil Tuhan. Saudaraku, dalam kondisi seperti ini mungkin kita juga bisa berpikir, di mana Tuhan pada saat itu? Masakan Tuhan membiarkan mereka menderita? Masakan Tuhan membiarkan mereka sendirian di sana? Bahkan sampai ia tega mengambil istri dari hambanya ini. Mereka sudah bekerja, berusaha, saudara. Walaupun mereka ditolak.
Seharusnya mereka dibela oleh Tuhan. Saudaraku, seandainya kita memahami bagaimana cara Tuhan berkarya. Tuhan berkarya di dalam penderitaan yang kita alami. Saudara, niscaya kita akan setia melayani Dia sampai akhir hidup kita. Saudaraku, seperti semua orang bisa berpikir dan berharap, saudara, bahwa kalau kita itu menerima pelayanan, dipercayakan untuk melayani, diutus untuk melayani, harapan kita, pelayanan kita berjalan dengan aman, lancar, kita senang, kita tenang, kita dibentengi Allah dari berbagai macam tantangan dan rintangan. Tapi ternyata saudara, sebaliknya yang terjadi. Hal itulah yang dialami oleh Paulus yang kita baca hari ini. Saudara, peristiwa di Damsyik merupakan momen penting yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana ia menjadi orang yang membela dengan mati-matian Kristus. Kita tahu bahwa Paulus dahulu adalah orang yang tidak suka dengan kekristenan. Bahkan dia begitu berusaha menghambat, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Sekarang menjadi pemerintah Injil yang sangat berpengaruh pada zaman itu. Dia memahami bahwa memberitakan Injil itu adalah tugas yang ditanggungkan kepadanya. Dia punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Bahkan di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 14 dia berkata bahwa dia berhutang Injil kepada semua orang. Ia juga mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak memiliki alasan untuk membegah karena kewajiban itu ada atasku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu artinya bahwa ada di dalam hati pikiran Paulus untuk selalu memberitakan Injil. Akan tetapi dalam perjalanannya, Paulus tidak sedikit mengalami tantangan dan kesulitan. Paulus berkali-kali menyebutkan, demi memberitakan Injil Kristus, ia banyak berjeri lelah, sering di dalam penjara. Dia didera dengan luar batas kemampuan manusia, dilempari batu, berada dalam bahaya maut dan segala macam. Secara khusus saudara, ketika kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 ayat 12, Paulus menyampaikan beberapa tantangan yang ia hadapi. Yang pertama itu dia ditindas, mereka ditindas. Mereka juga kadang habis akal, mereka dianiaya, dihempaskan, terus-menerus diserahkan kepada maut. Saudara. Namun saudara, hal penting yang perlu kita ingat, perhatikan pada bagian ini. Justru berbagai tantangan yang dihadapi oleh Paulus ini disebutkannya bukan sebagai kekecewaan atau kemarahannya kepada Tuhan. Berkali-kali Paulus menegaskan bahwa walaupun dalam kondisi demikian, kami tidak tawar hati. Justru Paulus menceritakan itu sebagai penguatan bagi jemaat Korintus dan bagi kita saat ini. Dia menguatkan kita. Kita perhatikan saudara kata-kata Paulus di sana, bahwa dia tidak hanya menceritakan bagaimana mereka harus menderita, tetapi dia mengatakan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudaraku, Paulus berbeda dengan David tadi, di mana dia mengeluh, kecewa, marah kepada Tuhan. Bahkan saudara, di ending dari ceritanya David, dia pulang ke daerahnya,
Dia tidak lagi bersentuhan dengan gereja, bahkan dia sangat marah kepada orang yang menyebutkan nama Tuhan. Saudara, berbeda dengan Paulus. Justru Paulus dalam penderitaan, tantangan, kesulitan yang dia hadapi, justru di sanalah dia mampu melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam penderitaannya. Saudara, mungkin kita berpikir dan bertanya saat ini, kenapa ya Paulus begitu tenang? Sepertinya sudah siap menghadapi penderitaan ini. Nah, saudara, ada beberapa hal yang bisa memberikan berkat bagi kita. Yang pertama, saudara, kenapa Paulus bisa tenang, bisa melewati, sepertinya sudah siap mengalami tantangan seperti itu? Yang pertama, Paulus memahami bahwa pelayanan ini dipercayakan kepadanya dan rekan-rekannya adalah sebagai anugerah. Nah, kita perhatikan saudara di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1, di sana dikatakan oleh Paulus, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Itu artinya saudara, Paulus paham betul bahwa ia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil. Itu adalah sebagai pemberian Allah secara cuma-cuma dari Allah, sebagai kesempatan dari Allah untuk bisa menjadi rekan sekerja Allah. Saudara, makanya Paulus begitu menghargai anugerah itu, mengupayakannya dengan sekuat tenaga, dan bahkan ia rela berkorban untuk memberitakan Injil. Karena dia memahami bahwa pelayanan yang dipercayakan kepadanya dan juga kepada rekan-rekannya itu adalah anugerah Tuhan saja. Saudaraku, kiranya ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk di dalam pelayanan, mengambil keputusan untuk melayani, dipercayakan untuk melayani, mari kita melihat bahwa pelayanan ini anugerah dari Tuhan. Oleh karena anugerah, maka kita berusaha, kita mengupayakan dengan sekuat tenaga kita. Seringkali ini yang sering terjadi, saudara. Justru karena gratis itu kita berpikir, wah itu bisa saja tidak dilakukan. Toh juga enggak ada hukuman apa-apa. Saudara, justru Paulus sebaliknya. Dia memahami itu. Bahkan dia rela berkorban itu. Karena dia tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Maka mari kita memandang pelayanan kita, saudara, sebagai anugerah dari Allah. Yang kedua, saudara, kenapa Paulus bisa begitu tenang menghadapi penderitaan, tantangan seperti ini? Yang kedua adalah Paulus memiliki motivasi yang benar. Saudara, Paulus tidak pernah berpikir sedikit pun dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil untuk kepentingan dirinya sendiri, saudara. Dia tidak sama sekali sedang mencari kemuliaan. Paulus tidak sedang mencari penghormatan. Paulus benar-benar dia memberitakan Injil itu dengan sepenuh hati. Bahkan kalau kita lihat, saudara, dia rela mengorbankan jabatannya yang dahulu ada. Dia meninggalkan kesenangannya. Dia menghabiskan waktunya untuk memberitakan Injil. Kita bisa melihat bahwa Paulus itu total dalam pelayanan. Orientasi Paulus jelas dan benar. Supaya pekerjaan pemberitaan Injil itu tersiar kepada semua orang. Cahaya Injil memancar terang di muka bumi ini.
penuh dengan kemuliaan, dan banyak orang yang memperoleh keselamatan dari Allah. Yang dilakukan oleh Paulus ketika banyak orang yang memperoleh keselamatan menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudaraku, ingat, satu pun tidak ada dalam pikiran Paulus supaya ia memperoleh kemuliaan. Dia tidak mau merebut hak Tuhan. Kita lihat tadi kalau ada orang yang diselamatkan, Paulus mengatakan di ayat 15, itu melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Makanya saudara, dalam bacaan kita tadi, karena Paulus memahami itu, maka Paulus tidak sibuk dengan mengerjakan hal-hal yang bersifat bernilai fana dan sementara. Tetapi Paulus sibuk mengerjakan hal-hal yang memiliki nilai kekal. Paulus begitu paham, begitu sadar, kalaupun dia harus menderita saat itu, dia pun harus mati saat itu. Dia memiliki pemahaman bahwa penderitaan itu mengerjakan kemuliaan kekal baginya. Kemuliaan yang dia dapatkan, yang dianugerahkan Tuhan kepadanya nantinya, jauh lebih berharga, jauh lebih besar dari penderitaan yang ia terima saat ini. Bahkan saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 Paulus mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Paulus tidak gentar, Paulus tidak takut kalaupun harus dia meninggalkan dunia ini. Bahkan dunia ini pun hancur. Paulus tidak takut karena dia sudah punya keyakinan, jaminan bahwa Tuhan telah menyediakan sorga bagi dia. Oleh karena itu saudara, mari kita melihat motivasi kita, saudara. Apakah motivasi kita saat ini ketika kita melayani, motivasi kita untuk kemuliaan Tuhan? Atau ada motivasi lain yang ada di dalam hati kita? Dan saya yakin saudara, kalau kita memiliki motivasi yang lain, maka kita tidak mungkin bisa bertahan dalam penderitaan apapun. Karena kita merasa bahwa hanyalah yang menguntungkan kita, itulah yang kita cari. Berbeda dengan Paulus, yang dia cari adalah untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Paulus memiliki motivasi yang benar. Yang ketiga saudara, kenapa Paulus begitu tenang menghadapi ini? Yaitu Paulus memiliki pengharapan, saudara. Di mana kalaupun dia harus mati, ia telah memperoleh jaminan bahwa ia akan memperoleh kebangkitan dari Allah. Saudara, Paulus memiliki keyakinan yang teguh bahwa kalaupun mereka harus mati, harus menderita, harus menanggung berbagai tantangan, dia sudah punya keyakinan bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Di sana dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus
akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ada di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Saudara, Paulus begitu yakin, saudara, pada sebuah kebenaran ini, bahwa kalaupun dia harus mati meninggalkan dunia ini, dia punya jaminan bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya ini juga menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Manakala kita menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan, berbagai rintangan dalam pelayanan. Mungkin kita tidak sanggup melewati, menjalani, melaksanakan pelayanan ini karena begitu berat beban yang harus kita pikul. Saudaraku, kita harus ingat seperti Paulus, di mana dia merelakan, dia mengalami penderitaan itu. Karena dia sudah punya jaminan. Kiranya hal ini juga meneguhkan panggilan kita, pelayanan kita. Bahwa kalaupun kita harus mengalami penderitaan itu, bahkan mati sekalipun, saudara, ingat kita dijamin oleh Tuhan bahwa kita akan dibangkitkan pada hari yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara, ketika kita dipercayakan oleh Allah untuk menjadi rekan sekerja Allah di dunia ini dan menghadapi berbagai rintangan, tantangan yang besar, ingat bahwa pelayanan ini adalah anugerah dari Allah. Jadi, Allah tidak mungkin meninggalkan kita sendirian. Dia pernah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Mari kita terus giat di dalam pelayanan. Mari kita memiliki motivasi yang benar ketika kita melayani. Mari kita memberikan apa yang kita miliki untuk dipakai oleh Tuhan dalam mengerjakan pekerjaannya di muka bumi ini. Mungkin Tuhan membutuhkan tenaga kita, mari kita memberikan tenaga kita. Tuhan meminta waktu kita, mari kita berikan waktu kita. Tuhan meminta harta kita, mari kita berikan harta kita untuk pekerjaan Tuhan ini. Dan yakinlah saudara, bahwa kita telah dijamin oleh Tuhan. Kiranya ini menolong kita untuk bisa menjadi pelayan yang rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang hidup, yang mempercayai kami untuk menjadi teman sekerja Allah. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memiliki hati yang terus mengasihi kami. Manakala kami menghadapi rintangan, tantangan, kesulitan dalam pelayanan kami, Tuhan, kami memohon, kuatkanlah hati kami. Kuatkanlah iman kami. Tolong kami supaya kami bisa berdiri teguh, terus menerus melayani Tuhan, memberitakan Injil-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan di muka bumi ini. Inilah hidup kami Tuhan, inilah pelayanan kami. Kami serahkan ke dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan di rumah masing-masing dan dapat mengumpulkannya ketika kita kembali beribadah di gereja. Atau jemaat juga dipersilakan untuk melakukan transfer ke rekening gereja. Nomor rekening sudah tertera di dalam e-warta kita. Mari sambil persembahan dijalankan, kita pujikan semua bagi Tuhan Yesus. Tubuh jiwa kekuatan pada Yesus kuserahkan, hidup yang telah ditebus kuserahkan pada Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tangan kakiku serahkan untuk layani Tuhan. Mataku memandang Yesus, lidah puji namanya. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Biarlah orang cinta dunia cari yang sia-sia, memegahkan harta dunia, tapi Yesus ku cinta. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. 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 Mari saat ini kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga beberapa pokok doa syafaat. Kita akan berdoa yang pertama untuk pelaksanaan new normal di semua sektor kehidupan. Mari kita doakan bersama agar setiap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah-tengah new normal ini. Yang kedua, kita juga akan berdoa untuk persiapan kembali pelaksanaan ibadah di gereja kita. Doakan untuk satuan petugas GKT Sinai Batu yang telah dibentuk agar dapat diberikan hikmat untuk memenuhi protokol kesehatan pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan. Mari kita berdoa, saya akan memimpin doa syafaat dan juga doa persembahan kita.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah meskipun melalui daring, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan untuk kehidupan kami, terlebih memasuki era new normal ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap masyarakat yang ada dimanapun mereka berada, sehingga kami tetap memiliki kesadaran untuk patuh terhadap protokol kesehatan, agar bukan hanya diri kami yang terlindungi, tetapi orang-orang di sekitar kami juga terlindungi. Kami juga mengingat Tuhan untuk gereja kami yang sedang merencanakan untuk pelaksanaan ibadah kembali. Kami bersyukur Tuhan untuk pembentukan satuan petugas yang telah dibentuk. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memberikan hikmat, supaya satuan petugas ini boleh bekerja dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan nantinya ibadah boleh berjalan tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati persembahan yang Tuhan berikan kepada kami ini Tuhan. Kami mau serahkan, biarlah Tuhan juga yang memberkati untuk majelis yang mengelola uang ini, sehingga setiap uang yang terkumpul ini boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa biarlah tubuh kami, biarlah hati kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi dan berkat serta pengutusan akan disampaikan oleh Bapak Ronius, lalu ditutup dengan pujian Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, mari kita kembali kepada aktivitas kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita pagi hari ini selesai. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.